Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andisya Rizal Bacara dengan stambuk 130 2019 0337, kelas 17 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tugas yang kedua, yaitu software engineering. Pemrograman terstruktur. Pemrograman secara struktur merupakan suatu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah penyelesaian suatu masalah dalam bentuk program dan merupakan suatu aktivitas pemrograman yang dilakukan dengan memperhatikan setiap urutan dari setiap langkah perintah yang dikerjakan secara sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma sederhana dan dapat dengan mudah dipahami. Prinsip dari pemrograman terstruktur adalah jika suatu proses telah sampai pada suatu titik ataupun langkah tertentu, maka proses selanjutnya tidak boleh mengeksekusi langkah sebelumnya ataupun kembali ke baris sebelumnya, kecuali pada langkah proses pengulangan atau perulangan. Dalam pemrograman terstruktur ada 3 bentuk, yaitu sequence struktur, loop struktur, dan selection struktur. Objek pemrograman berorientasi objek, atau dalam bahasa Inggris, Object Oriented Programming merupakan sebuah paradigma pemrograman yang berorientasikan pada objek. Semua data dan fungsi di dalamnya dibungkus dalam suatu kelas-kelas atau objek-objek. Dalam setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Karakteristik objek pemrograman berorientasi objek, yaitu encapsulation. Encapsulation adalah pelindung program dan data yang sedang diolah. Enkapsulasi mendefinisikan perilaku dan melindungi program dan data agar tidak diakses secara sembarang oleh pemrograman lain. Inheritansi. Objek-objek yang berada di sekitar kita adalah objek-objek yang saling terhubung secara hierarki. Misalnya, lingkaran dan bujur sangkar adalah turunan dari bentuk 2 dimensi, dan bentuk 2 dimensi adalah turunan dari objek gambar. Dan begitu pula piramida dan bola merupakan turunan dari bentuk 3 dimensi, dan bentuk 3 dimensi adalah turunan dari objek gambar. Polimorfisme adalah objek oriented programming merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda namun tipe data dan parameternya yang berbeda. Perbedaan struktur program memecah program memiliki perbedaan, yaitu memecah program dalam fungsi data, sedangkan OOP menggabungkan fungsi dan data dalam kelas-kelas atau objek-objek. Sedangkan kemudian pemrograman struktur memiliki ciri sequence yang berurutan, selection, dan repetition. Sedangkan object-oriented programming ini memiliki karakteristik yaitu enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Struktur program memiliki struktur program yang rumit karena berupa urutan proses dan fungsi-fungsi, sedangkan objek orientasi memiliki program yang cukup ringkas. Kemudian penggunaan kode yang lama sangat kurang, sedangkan object oriented programming ini dapat digunakan secara berulang-ulang. Struktur programming efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah kecil, sedangkan untuk object oriented programming ini cocok untuk digunakan untuk
masalah yang besar. Kemudian mudah di awal, tetapi kompleks selanjutnya itu lebih sulit. Sedangkan object oriented programming ini sulit di awal, tetapi selanjutnya itu akan lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian struktur programming memiliki perbedaan, yaitu eksekusi lebih lambat karena setiap perintah dikerjakan berurutan, sedangkan object oriented programming ini eksekusinya lebih cepat karena dieksekusi bersamaan. Software development model yang akan saya bahas ada 3, yaitu waterfall, spiral, dan prototype. Waterfall, model sequence linear atau biasa disebut dengan waterfall merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahap analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Spinner. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral Bohm. Pengembangan dalam model ini merupakan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan. Adapun tahapannya yaitu tahapan listen. Pada tahap listen, planning, tahap analisis risiko, tahap rekayasa, tahap konstruksi dan pelepasan, tahap evaluasi. Tahap listen, pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna atau pemakai. Kemudian tahap planning, pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek menjadi risiko baik teknis maupun manajemen. Tahapan rekayasa analisis risiko, mendefinisikan risiko, menentukan apa saja yang menjadi risiko baik teknis maupun manajemen. Kemudian tahap rekayasa atau pembuatan prototipe, tahap konstruksi atau pelepasan. Pada tahap ini dalam pembangunan perangkat lunak yang dimaksud diuji, diinstal, dan diberikan sokongan tambahan atau untuk keberhasilan proyek. Tahap evaluasi, pelanggan atau pemakai pengguna biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Prototype. Metode prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekadar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Adapun langkah-langkahnya yaitu pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, mengkodekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, dan menggunakan sistem. Kesimpulan. Adapun kesimpulannya yang pertama yaitu untuk aplikasi e-learning pemrograman yang cocok digunakan adalah OPP, karena OPP lebih berfokus pada masalah yang akan ditangani komputer dan efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah besar, karena OOP terdiri dari kelas-kelas yang memisahkan setiap kode pemrograman menjadi kelompok kecil sesuai dengan fungsinya. Kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu pemodelan yang cocok untuk digunakan di aplikasi e-learning adalah spiral, karena sangat mempertimbangkan risiko kemungkinan munculnya kesalahan sehingga sangat dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Pendekatan model ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat baik dengan menggabungkan model waterfall ditambah dengan pengulangan sehingga lebih realistis untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Baik pengembang maupun pemakai dapat cepat mengetahui letak kekurangan dan kesalahan dari sistem karena proses-prosesnya dapat diamati dengan baik. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.